lanjut lagi kan 3 minggu lalu ya, kita sedang bicara tentang bagaimana ketika kalian mengkonseling orang-orang yang mau menikah, apa yang harus kalian bagikan kepada mereka, bagaimana caranya, bahannya apa saja. Kita akan lihat sekarang, yaitu yang namanya orang berantem. Ya, bagaimana caranya berantem dengan sehat dalam suatu rumah tangga. Maksudnya begini, saya selalu mengasumsikan bahwa yang namanya orang kawin, yang kawin itu kan orangnya beda banget. Orangnya beda banget, ketika masuk rumah tangga itu terjadi namanya gesekan. Nah, gesekan ini yang dikatakan oleh Amsal, seperti besi menajamkan besi, manusia itu menajamkan sesamanya. Jadi apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya, saya pernah ketemu satu orang di Surabaya. Saya lagi melihat kaset ya, dulu masih pakai namanya kaset. Ini kejadian puluhan tahun lalu. Lalu orang itu bilang begini sama saya, ibu itu, Pak Sukirno, saya sama suami saya sudah kawin 30 tahun, tidak pernah berantem satu kali pun. Apa pendapat Bapak? Saya bilang 30 tahun kan nggak pernah cekcok, nggak pernah ribut, nggak pernah Pak. Oke, kesimpulan saya ada beberapa. Nomor satu, ibu punya memori kurang bagus. Jadi orangnya pelupa, udah berantem lupa, oke, memorinya kurang bagus. Yang kedua, saya bilang, ibu baru kawin 1 minggu kali, makanya nggak berantem. Tapi kan 30 tahun. Okay? Lalu yang ketiga, saya bilang, di rumah itu ada satu orang yang pegang pistol, saya bilang. Ya, jadi yang satu nggak berani macam-macam, kenapa? Takut ditembak. Ya. Saya punya cerita orang Texas, soalnya ini Pak David ini kan di Texas nih. Okay? Iya, betul. Katanya dulu ada orang Texas kawin, ya, kawin di tengah hutan, ya, koboi. Habis pemberkatan keluar dari gereja, terus naik kereta kuda sama istri yang baru dinikahi ya, pasangan muda. Demikianlah jalan-jalan naik kuda ker gitu, mendadak kudanya kepleset, jatuh. Koboinya bilang begini, saya hitung 1, ya, kuda naik lagi kan, bangkit lagi, jalan lagi, jatuh lagi, kepleset lagi. Koboinya bilang, saya hitung 2, ya, kudanya diri lagi, lari lagi, jatuh ketiga kali. Koboi langsung tarik pistol, dor. Kudanya tembak mati. Istrinya marah-marah. Kamu kok tega banget, kejam banget, main tembak seperti itu. Saya nggak ngira kamu suami ternyata kayak begini. Suaminya bilang sama istrinya, saya hitung 1. Semenjak itu istrinya nggak berani lagi. Ya, kenapa? Takut ditembak. Jadi rumah tangga itu bisa aman sekali. Karena apa? Karena ada yang ngancam. Ya, kamu kok berani ngomong? Saya apakan kamu? Nah, itu yang kita perlu memperhatikan ya. Jadi yang namanya konflik rumah tangga itu selalu ada. Saya belajar terapi keluarga tahun 2000 di Singapura. Ketika saya belajar, yang ngajarin saya, yang nyuruh saya belajar itu namanya Dr. George Anadorai. Dr. George itu bilang sama saya begini, Sukirno, kalau kamu nanti habis belajar, kamu balik ke Jakarta, saya kasih tahu ya, kamu akan kekurangan waktu untuk ngurusin orang-orang yang berantem, rumah tangga bermasalah. Itu adalah cerita 21 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya katakan apa yang dia nyatakan itu benar sekali. Ya. Tadi malam saya baru saja berupaya membereskan satu pasangan yang mengalami berbagai lika-liku rumah tangga yang baru setahun, dan sudah ketemu 2 kali melalui Zoom dan urusannya tidak selesai, malah tambah ruwet karena ternyata ada faktor tertentu yang saya tidak tahu sama sekali ya. Nah, tapi demikianlah situasinya, setiap hari itu selalu ada yang perlu ditangani. Nah, maka kalian ketika masuk pelayanan perlu sekali diperlengkapi, paling enggak tahu apa yang harus saya perbuat ketika saya kalau mau kasih bimbingan kepada orang yang mau menikah ya. Oke. 3 minggu lalu saya bicara tentang penyelesaian konflik. Saya bicara soal amarah, ya. Saya bicara soal manfaat konflik. Sekarang saya bicara tentang 9 langkah penyelesaian konflik. Ya. Mari kita lihat ya. Untuk menolong orang beresin konflik, kita mesti ajarin mereka 9 langkah ini. Ya, mari kita perhatikan yang pertama. Ketika orang lagi berantem, dia perlu perhatikan langkah 1. Yaitu apa langkah 1? Dia mesti menjaga suaranya tetap rendah. Ya.
Mana ada Sebentar. slide? Saya lupa share screen. Oke, ini dia. Oke, ini dia ya. Langkah pertama adalah dia perlu jaga suara tetap rendah. Nah, ketika saya ngomong demikian, mungkin ada orang bingung. Oke. Ya. Kelihatannya bandwidth-nya agak terbatas, Pak ya. Oke, sorry, tadi ada sedikit masalah di internet saya. Sekarang sudah bisa dengar ya? Bisa dengar. Oke. Bisa, Pak. Oke, jadi langkah satu adalah kalau orang berantem, dia mesti menjaga suara tetap rendah. Barangkali ini adalah sesuatu yang buat orang berantem itu kok disuruh jaga suara tetap rendah? Bukannya disuruh berdoa dulu. Kalian tahu nggak apa yang terjadi kalau orang berantem terus berdoa? Ya, apalagi yang satu lagi pasangannya begini ya, kan lagi berantem nih. Yang satu bilang gini, saya ikat roh amarah, roh perpecahan, saya ikat. Oke. Yang diikat itu tambah ngamuk itu, ya. Yang dibilang saya ikat semua roh amarah, roh pertengkaran dalam nama Yesus. Ya, enggak begitu, oke? Ya, doa ada tempatnya, ada nanti di belakang, oke? Ya. Satu, jaga suara tetap rendah. Kenapa mesti jaga suara tetap rendah? Karena begini, saya kasihkan tadi itu apa namanya ini rasionalnya ya, alasannya. Yang pertama, nada suara yang tinggi itu memancing emosi. Ya. Bikin orang emosi kalau suara tinggi. Ya. Salah satu teknik yang kami pelajari ketika saya sekolah terapi keluarga itu, menurut kalian dari semua teknik apa yang saya pelajari? Ada satu yang menurut saya menarik sekali. Bagaimana caranya kalau bicara suara rendah, kalau jadi konselor? Saya tanya kalian, beda nggak kalau saya ngomong gini? Jadi kita enaknya gimana? Ya, beda nggak? Beda. Beda. Bedanya apa? Nadanya. Oke, nadanya apa sih yang beda? Kenapa? Tinggi, Nada mana yang lebih baik? Yang rendah. Yang rendah. Nada tinggi kenapa? Mancing emosi. Ya itu ngajak orang berantem itu. Jadi maunya gimana? Ya. Nada suara rendah itu ngajak orang berunding. Nada suara tinggi itu ngajak orang berantem. Jadi karena itu supaya berantemnya nggak tambah parah, nomor satu, jaga suara tetap rendah. Oke. Karena nada suara tinggi itu mancing emosi. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah begini. Orang kalau suaranya tinggi itu gampang lepas kendali. Kalau kita ngomong nada tinggi kita cenderung marah, maksudnya demikian, ya. Kemudian seseorang yang jaga suara tetap rendah bisa menyampaikan isi hati lebih banyak dan lebih baik dengan nada suara yang terjaga. Ya. Jadi manfaat nomor satu ini banyak sekali. Ya. Lebih baik jaga suara tetap rendah. Kecuali ya kalau memang mau berantem itu lain ceritanya, ya toh. Ini kalau mau selesai nih, mau beres ini. Oke. Yang kedua, langkah kedua. Hindari cara-cara manipulatif. Manipulatif itu maksudnya begini. Manipulatif itu dari kata manipulasi. Manipulasi itu artinya menyalahgunakan. Jadi sesuatu alat yang dipakai mestinya untuk yang satu ini dipakai buat yang lain. Itu namanya manipulasi. Cenderungnya manipulasi itu punya arti negatif, ya. Disalahgunakan soalnya, ya. Seperti apa cara-cara manipulatif itu? Nomor satu, kalau lagi mau konflik selesai, jangan nangis, nangis histeris, ya. Nangis sebentar itu oke, tapi jangan senjata nangisnya itu dipakai sebagai senjata, ya. Maksud saya begini, beberapa orang itu memakai nangis sebagai senjata. Dia tahu soalnya kalau saya nangis nih, pasangan saya pasti akan ngalah. Jadi dia nangisnya itu ada istilahnya, ada waktunya. Dia lihat dulu kondisi nih, udah cocok belum buat nangis nih. Oke, buat nangis ya. Jadi demikianlah nyanyiannya mulai. Sekarang
waktunya. Wah, aku sedih sekali. Demikianlah itu namanya manipulatif. Nggak betul-betul menangis sebenarnya. Cuman biar dia nggak berdaya. Aku nangis aja. Nah, itu namanya manipulatif. Ya, itu sering dipakai itu. Biasanya wanita itu. Ya, perlu perhatiin yang demikian ini. Nangis Betul, Pak. aja deh. Yang kedua, ngancam. Nah, ngancam itu biasanya laki ini. Ya, laki. Saya pukul. Oke, ngomong lagi saya pukul. Nah, itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau kalian mau tahu, berdasarkan riset, salah satunya itu di Rumah Sakit Tan Tock Seng di Singapura, ternyata zaman sekarang lebih banyak istri pukul suami daripada suami pukul istri. Sampai masuk rumah sakit loh itu, ya. Yang saya tangani itu dulu itu kan istrinya pukul suaminya, digebukin suaminya, kasihan. Yang saya tangani kemarin itu apa? Istrinya pukul suami. Istri sekarang lebih galak daripada suami, maka ya pengen menikah, ya perhatikanlah itu yang pria, oke? Bahwa ada kemungkinan terjadi kekerasannya itu dari istri ke suami. Terus bukan anjuran saudara untuk belajar karate sebelum menikah, bukan demikian, ya. Tapi ngancam itu sering terjadi. Lalu kemudian berikutnya adalah memukul diri atau menyiksa diri, ya. Lagi berantem nih, ya. Karena merasa kalah atau apa, pukul-pukul kepala, oke? Kalau enggak benturin kepalanya ke tembok, ya. Udah benturin nggak dilihat lagi, aduh rugi, udah sakit nggak dilihat. Kan maunya kan supaya dilihat, jadi yang satu jadi udah, aku ngalah deh, ya udah kasih kamu. Ternyata dia udah jedor sampai di sini mulai bengkak, pasangannya nggak lihat, kan rugi sendiri itu, ya. Jadi tidak pakai cara-cara pukul diri, nyiksa diri, ya. Apalagi yang berikut itu, ancam bunuh diri. Mogok bicara, ya, sama ngancam bunuh diri, ya. Teman saya, ternyata di Singapura, dia handle satu pasangan. Tiap kali ribut, istrinya bilang gini, saya lompat. Mereka kan di lantai 9, tinggalnya itu. Aku lompat. Nah, kalau gitu suaminya akhirnya rangkul istrinya, ya, rangkul kakinya. Ya udah, oke lah, ya udah aku ikut maunya kamu lah. Demikianlah tiap kali berantem bisa bilang, aku lompat. Ya. Dari ke dapur lompat. Suatu hari istrinya suaminya enak juga. Jadi istrinya bilang, aku lompat. Suaminya bilang gini, kamu lompat, saya bantuin. Jangan dari lantai 9, terlalu rendah, belum tentu mati. Ke atas saja. Jadi ditariklah ke lantai atas, lantai 16. Di atas itu, kalau Singapura itu ada dak. Istrinya nangis. Jangan, aku nggak mau. Suami bilang, kamu udah berapa puluh tahun pengen lompat. Nggak lompat juga. Sekarang saya bantuin, ayo. Kata istrinya, udah, enggak. Akhirnya istrinya bertobat. Ya, cara gitu, apa boleh? Nggak tahu juga. Ya. Oke, berdiam diri. Nggak mau bicara. Dipanggil lagi. Panggil lagi. Itu nggak bagus karena bisa kesele oleh lehernya, ya. Ya. Ada orang tentang konseling. Duduknya jauh banget. Yang satu di ujung sofa, satu di ujung satunya. Jauh banget. Jadi saya tanya, emang ada kenapa? Oh, berantem. Kalau berantem ngapain? Kata istrinya, saya diemin dia. Oh, diemin. Oke, ya. Berapa jam saya tanya? 3 hari, Pak. 3 hari. Iya. Kadang 30 hari. Kadang 30 hari. Terus saya tanya, tapi masih tidur sekamar? Masih, Pak. Wah, saya bilang, Ibu, saya kagum sama Ibu. Kok bisa ya? Tidur satu kamar, nggak saling ngomong selama 1 bulan. Saya pikir itu sudah luar biasa. Ternyata ada yang lebih hebat lagi. Saya ketemu satu kasus, katanya 1/2 tahun nggak ngomong sama sekali. Tinggal serumah, saya bilang, masih? Nggak saling ngomong? Enggak. Ngapain? Tiap kali dipanggil saya diamin aja. Biarin aja tuh. Rasain. Nah, itu bentuk menghukum tuh. Ya, saya diamin kamu. Ya. Katanya itu ada orang ya, suami istri nih,
berantem lah ya, jadi nggak saling ngomong. Tapi suaminya besok mau ke bandara jam 5 pagi. Jadi dia berantem sama istrinya. Nah dia ingetin istrinya minta tolong dibangunin. Ya. Masalahnya dia nggak mau ngomong. Jadi dia tulis di kertas, Ma, tolong besok bangunin aku jam 4.30. Dia taruh di samping ranjang istrinya. Besok dia bangun jam 6. Dia mau marah. Dia lihat ke sebelah, ada kertas. Bangun, bangun, oi, udah jam 4.30. Begitulah kalau nggak mau ngomong. Ya. Dibangunin nggak? Dibangunin. Pakai apa? Pakai tulisan. Jadi berdiam diri itu bukan cara yang baik. Oke, jadi hindari yang tadi itu ya. Ngancem lah, berdiam diri lah, nyiksa diri lah, ancam bunuh diri lah. Ya. Yang itu dihindari. Oke, nggak boleh dipakai. Lanjut. Ya. Nomor 3, langkah penyelesaian konflik. Jangan ungkit masalah yang sudah lalu. Ini sering terjadi nih kalau orang berantem nih. Masalah-masalah yang sudah lalu lama sekali itu diungkit-ungkit kembali. Nah, kalau masalah diungkit, kecuali kalau masalah itu berulang terus. Nah, itu boleh demikian. Oh, sudah berapa kali? Bisa ya. Tapi saya anjurkan untuk orang yang menikah itu untuk ingat untuk lupa. Ya, coba satu orang bacakan yang namanya Efesus 4 ayat 26 ya. Kita mulai dengan Efesus 4 ayat 26 dulu. Ya. Bisakah satu orang bacakan Efesus 4 ayat 26? Efesus pasal 4 ayat yang 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, jadi itu yang saya bicarakan 3 minggu lalu ya, soal amarah. Jadi kalau ada masalah suami istri, bereskan sebelum matahari terbenam. Maksudnya kalau saya katakan sebelum malam selesai, beresin. Ya, cepat-cepat diselesaikan, jangan disimpan. Itu maksudnya. Tapi di dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu juga diceritakan tentang perlunya seorang tuh belajar untuk tidak menyimpan kesalahan. Oke? Coba kita baca 1 Petrus pasal yang keempat, di mana tadi? Oke. Pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat 8, silakan satu orang bacakan. 1 Petrus ayat 4, Pasal 4. pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali Ya, dosa. oke, banyak dosa. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Oke, ya. 17 ayat 9 kurang lebih sama nadanya ya. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Ya, jadi belajar untuk mengasihi, tidak ungkit yang sudah lalu. Kadang-kadang orang ungkitnya kebangetan yang sudah kejadian 30 tahun lalu. Ya, saya pernah konseling satu orang ibu-ibu yang di depan saya nangis sekali dan dipukul suami katanya. Ya, jadi sampai saya dipukul, Pak, saya dipukul. Kayak gitulah ya. Jadi saya dengar gitu, saya marah. Karena saya nggak terima wanita dipukul. Jadi saya tanya sama dia, Ibu, saya marah sekali melihat ini. Saya mau tanya, Ibu terakhir dipukul itu kapan? Saya bilang. Saya kira dia bilang tadi malam atau kemarin. Enggak. Dia jawab, 13 tahun lalu. Waduh, 13 tahun lalu. Berarti suaminya udah bertobat dong. Tapi dia masih ngomongnya masih nangis-nangis seperti itu. Ya, toh? Ya, 13 tahun lalu. Nah, jadi belajar untuk tidak ungkit-ungkit masalah yang sudah lewat. Karena itu memperluas masalah. Ya. Dan yang satu akan merasa, wah ini nggak beres nih, nggak diampuni nih saya nih untuk kesalahan saya nih ya. Next, langkah yang keempat, jangan serang orangnya, serang masalahnya, ya. Jangan serang orangnya.
Serang masalahnya. Yang diselesaikan masalahnya, jangan serang orangnya. Seperti apa wujudnya? Nomor 1, jangan serang fisik atau penampilan seseorang. Ya, jangan serang fisik seseorang atau penampilan seseorang. Ya, sekali-kali tidak boleh ketika berantem sama siapapun juga, antar kalian sekalipun, antar teman sekalipun, untuk jangan bicara fisiknya dia. Ya, jangan bilang dia, ya contohnya ya, dia makan tempat gitu, maksudnya dia gemuk atau dia tiang listrik, kurang makan, kurang gizi atau apa, nggak boleh sama sekali. Ya, tidak bicara fisik. Lalu kemudian selain itu, yang berikutnya adalah, selain belajar tidak serang fisik adalah, jangan libatkan mertua atau ipar. Ya, jangan libatkan mertua atau ipar. Ya, jadi kadang-kadang orang kan demikian. Ya, dasar kamu satu keluarga kayak seperti begitu. Ya. Dasar mamamu juga sama, adikmu sama. Tolong kita baca sekarang 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Sebentar, bukan 6. Sebentar ya, 2 Samuel pasal. Oke, sebentar, saya salah buka sebentar. 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat 20 sampai 23, coba dibaca ya. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Perhatikan ya, ini berantem nih, suami istri. Ya, Raja Daud sama istrinya Mikal. Ketika berantem itu, coba perhatikan beberapa hal. Oke, tapi yang saya bahas khusus poin ini adalah bagaimana Raja Daud itu melibatkan mertuanya. Ya. Karena dia tadi dikatakan kan, ayat 21 ya, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya. Jadi dia bilang Tuhan itu nggak anggap kamu punya papa. Tuhan nggak anggap kamu punya saudara semua. Tuhan lebih sayang sama aku. Jadi melibatkan orang yang bahkan sudah meninggal. Ini Saul kan sudah meninggal. Masih lagi dilibatkan dalam pertengkaran. Nah itu yang kita perlu perhatikan ya. Jangan libatkan ipar mertua. Kecuali kalau mereka memang yang menjadi masalahnya. Ya. Lalu kemudian poin yang terakhir di sini adalah jangan mencap pasanganmu. Ya. Jangan cap pasanganmu tuh kayak seperti gini loh. Ya. Ayah. Ya. Saya tunjukkan apa yang saya maksud. Semua kita tuh suka ngecap orang tanpa sadar. Tanpa sadar kita ngecap orang. Ya. Itu pakai istilah si ya. Contoh, tuh si tukang ngatur tuh. Itu tuh kikir tuh. Itu tuh si demikianlah kita suka masang cap sama orang. Saya pernah ketemu sama satu pasang suami istri yang saling cap. Istrinya mencap suaminya, Raja Kikir. Suaminya cap istrinya, Ratu Belanja.
Demikianlah mereka sama-sama keluarga kerajaan. Yang satu raja kikir, yang satu lagi ratu belanja. Ya, kerajaan ini, dua tokoh ini akhirnya berantem ya gara-gara masalah duit. Nah, masalahnya apa? Karena kita suka ngecap orang, kita nggak sadar kita ngecap orang. Ngecap itu kayak gini loh, ya. Manusia itu ada banyak sisi. Sisi ini. Nah, mengecap adalah mengambil satu sisi dijadikan semua. Itu masalahnya. Kenapa ngecap itu nggak boleh? Ya, manusia banyak sisi. Kita cuma ambil satu dan mengatakan ini segala-galanya. Jadi demikian kita bilang dia orangnya kick, ya, dia orangnya royal, dia tukang ngatur, dia ini dia itu. Hindari cap seperti itu. Kadang-kadang nggak sengaja loh. Ya, coba kalian di sini kan berenang, ya. Kadang-kadang kalau kalian terus-menerus berinteraksi sehari-hari, kadang-kadang itu tanpa sadar saling kasih label, saling ngecap. Oh dia mah, kayak gitu kan begitu. Ya, dia mah. Ya. Problem dengan cap itu apa? Cap itu bikin kita jengkel sama orang. Ya. Contoh ya contoh. Saya cap istri saya. Contoh ini contoh ya. Si tukang ngatur. Ya. Nah begitu dia muncul. Saya lagi ngomong sama teman-teman nih. Lalu dia muncul, saya bilang apa? Yang datang siapa? Bukan istri saya. Si tukang ngatur. Enak nggak kalau yang datang si tukang ngatur? Nggak enak. Ya. Atau istri saya, si tuh ratu belanja. Dia nongol siapa? Bukan istri saya. Dia nongol siapa? Ratu belanja, tukang ngabisin duit. Demikianlah cap itu bikin kita jadi nggak nyaman. Nah cap mesti dicabut. Dan diganti. Saya ganti sekarang. Istri saya bukan tukang ngatur. Istri saya adalah istri yang sayang suami. Makanya dia ngatur-ngatur. Jadi yang datang siapa sekarang? Istri yang sayang suami. Perasaan saya beda nggak kalau capnya saya ganti? Beda. Otomatis kan? Yang datang si tukang ngatur. Sama yang datang istri yang cinta suami. Beda nggak? Beda. Jadi tolong perhatikan dalam hubungan antar manusia. Kita suka ngecap orang. Dikasih label. Label itu sudah ganti. Oke, next. Poin saya yang berikut adalah 9 langkah penyelesaian konflik yang nomor 5. Ya, nomor 5 adalah begini, terapkanlah 3 kuasa ini. 1 kuasa kata-kata, 2 kuasa pengampunan, 3 kuasa penyerahan hak. Ya. Kita bicara yang pertama dulu nih, kuasa kata-kata. Ya. Mari kita baca Amsal 18 ayat 21. Tolong satu orang bacakan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakankannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita punya mulut itu ada kuasa, kita perlu menyadari nih, apapun yang kita ucapkan memiliki salah satu dari 2 efek ini, hidup atau mati, membangun atau meruntuhkan, membantu atau menghalangi, menghibur atau menyakiti. Ya. Ini penting sekali, bukan dalam konteks orang berantem saja, tapi sehari-hari pun kita perlu sadar, ya, bahwa ada kuasa dalam kata-kata kita. Ya. Ada suami istri berantem. Waktu berantem, istrinya bilang begini, kamu ya jadi orang ya, itu mata itu suka dipakai, pelarak-pelirik, lihat cewek lain. Mending kamu buta aja daripada kamu kayak gitu. Ngomong gitu kan. 2 bulan kemudian suaminya lagi ngaduk cat. Mau cat rumah. Kepercik catnya masuk ke matanya. Buta suaminya. Ya. Itu contoh kuasa perkataan. Istrinya nyesel bukan main. Ya. Jadi karena itu ketika seseorang itu lagi dalam emosi ya, namanya orang berantem, itu suka sembarang ngomong. Nah ketika dia ngomong, dia perlu sadar. Saya kalau ngomong ini, kata-kata saya ini membantu apa menghalangi? Menyembuhkan apa menyakiti?
kata-kata saya ini membangun atau meruntuhkan. Nah, karena itu saya suka bilang gini, orang mau hancurin rumah tangganya, itu nggak usah susah payah. Cukup tiap hari ngomong aja. Tiap hari ngomong di rumah aja. Sial, cerailah, ya, hancur semua. Aku sial kawin sama kamu. Ngomong gitu aja. Ya. Nggak usah lama-lama lah. Ya. Setengah tahun aja ngomong kayak gitu tuh tiap hari. Sial, kawin sama kamu. Tidak cerai. Ngomong aja. Akan terjadi perceraian. Ya. Bukan karena apa-apa. Karena omongannya, kata-katanya. Jadi ketika orang berantem, dia perlu menghindari kata-kata tertentu. Contoh, dia nggak boleh pakai kata cerai. Ceraikan saya, atau saya ceraikan kamu. Itu nggak boleh, itu tabu sama sekali. Ya, cerai itu menyakiti sekali. Cerai itu orangnya bilang gini, saya tidak perlu kamu dalam hidup saya. Ya, pergi dari hidup saya. Itu kan penolakan yang berat sekali. Ya. Jadi kuasa kata-kata. Ya. Hindari kata-kata tertentu ketika lagi berantem. Ya. Jangan membesar-besarkan hal kecil dan jangan mengecilkan hal yang besar. Seperti apa itu? Kadang-kadang orang kalau ngomong itu ya, yang dibikinnya jadi 10 ya. Saya kasih contoh begini ya. Contoh pakai kata selalu. Kamu selalu telat. Tidak pernah pikirkan orang lain. Kita telat ke gereja, telat ke pesta, nanti bakal telat ke penguburan kita sendiri. Bayangin ya, dia mau dikubur, dianya telat. Jangan kuliahi saya soal telat. Kamu sendiri nggak beres, selalu tidak beres. Ya. Nah ini contoh orang yang membesar-besarkan. Kamu selalu, padahal nggak begitu. Ya, tidak selalu. Tidak selalu. Oke, next-nya adalah kuasa pengampunan. Ya. Pengampunan adalah untuk saya sendiri. Ya. Oh, sebelum itu, saya mau bicara soal kata-kata ya. Contoh tadi Raja Daud. Perhatikan ya, mereka berdua itu ngomongnya tajam. Coba kita lihat lagi 2 Samuel ya, pasal yang ke-6 tadi. Saudara sekarang bayangkan, adik-adik bayangkan begini. Oke. Ini suaminya ini, Raja Daud, lagi happy. Dia baru saja berhasil memindahkan tabut perjanjian. Dia pulang dalam keadaan berapi-api sekali, rasanya senang, dia udah joget-joget di jalan, nari-nari di jalan. Dia akhirnya mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia habis sembahyang, dia lagi senang banget. Dia sampai ke rumah, dan katanya ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, dia mau berikan shalom, mau berikan berkat kepada seisi rumahnya ini. Ternyata istrinya bilang nih, raja macam apa kayak gitu. Telanjang lagi, joget-joget pinggir jalan. Nah itu kata-kata tajam sekali. Ya. Suaminya itu ya nggak telanjangin dirinya. Cuman dia lagi nari-nari, kata beberapa pengulas Alkitab, dia kan pakai jubah, dan kan jubahnya keangkat dan sebagainya. Dia bukan telanjang. Tapi bagi istrinya, lu telanjangin diri sendiri. Memalukan sekali. Jadi ngomongnya tajam. Oke? Ya. Tapi Daud ngomongnya nggak kalah tajam. Dia bilang, lu ngomong kayak gitu. Bapakmu Tuhan tolak. Saya diterima oleh Tuhan. Kamu nggak suka aku nari-nari kayak gitu. Aku justru bakal tambah nari lagi. Nah itu dia ngomong begitu. Kayak anak kecil. Kamu nggak suka, justru aku lakukan. Ya. Nah gitu, terakhirnya nggak mengampuni istrinya. Buktinya apa dia nggak ampuni istrinya? Buktinya, ayat 23. Coba baca ayat 23. Coba baca ulang ya. Ayat 23. 2 Samuel pasal 6. Ayat 23. Dua Samuel pasal 6 ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, oke. Di mana letak ketidakpengampunannya? Okay. Ada orang bilang gini, Mikal itu nggak bisa punya anak karena dikutukin sama suaminya. Oke, itu satu penafsiran. Tapi menurut saya, Mikal binti Saul tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena sejak hari itu, Daud tidak pernah lagi mau tidur sama dia. Itu aja.
Ya. Yang manapun penafsirannya, entah tadi dibilang tukin suaminya, entah juga suaminya nggak mau sentuh dia. Yang jelas bahwa suaminya ini menghukum istrinya. Jadi dia bukannya mengampuni, dia menghukum. Nah, kalian mungkin agak bingung. Kalau saya bilang kok Daud tidak mengampuni. Kan ingat nggak cerita di 2 Raja-Raja menjelang Daud meninggal? Ingat ceritanya kan? Dia kasih pesan terakhir sama Salomo. Pesannya apa? Ingat nggak? Nah, sebentar lagi papi mau meninggal. Sebelum papi meninggal, papi mau pesan nih. Itu ada namanya Barzila itu. Itu orang baik banget sama papi. Ya, pastikan ya. Nanti kalau papi nggak ada, dia mesti tetap diikat tanggung makannya sama negara ya. Jaga dia baik-baik ya. Oke, terus begini lagi. Itu ada Simei itu ya, orang Benyamin itu. Itu waktu papi dulu diusir sama abangmu Absalom, dia kutuk-kutukin papi, hina-hina papi. Tolong ya kalau papi nggak ada, kamu tolong bunuh dia ya. Terus kemudian ada Yoab tuh panglima. Dia juga sembarang bunuh orang. Papi mah diam aja. Nanti kalau papi nggak ada, tolong pastiin ya kamu bunuh dia ya. Itu adalah permintaan dia yang terakhir. Ya. Maka itu sebabnya di dalam bukunya Profesor Robert Clinton dari Seminari Fuller, dia karang buku mengamati para pemimpin di Alkitab dan tiba pada kesimpulan bahwa hanya sepertiga dari pemimpin yang mengakhiri dengan baik. Tapi dia bilang, Daud itu termasuk yang campur, mixed, antara baik antara tidak baik, tidak full mengakhiri dengan baik. Ya, karena sampai terakhir masih pesannya itu adalah pesan tentang pastikan ini orang matinya mati nggak tenang, mati dengan berdarah istilahnya di Alkitab. Ya, nah jadi pengampunan itu adalah sesuatu yang penting buat kita pahami, adik-adik sekalian, terutama dalam konteks orang rumah tangga, karena rumah tangga itu tempat di mana luka paling gampang terjadi. Ya, coba kita baca Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 13 dan sampai 15. Mazmur 55 ayat 13. Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Oke, stop di Tetapi situ dulu engkau ya. orang yang dekat Di dengan situ dulu aku. ya. 13 dulu ya, perhatikan. Dia bilang gini, kalau musuh saya yang jelekin saya nggak apa-apa. Kalau orang yang benci sama saya, sombong-sombong sama saya nggak apa-apa. Ayat 14, lanjut. Ya, 14. 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Oke, jadi dia bilang gini, saya kalau musuh saya jahat sama saya nggak apa-apa. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Orang satu rumah sama aku. Orang yang aku percayai lagi. Ada tambahannya. Ya, teman sendiri bergaul dengan baik. Sesama jemaat masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi, adik-adik sekalian, tempat di mana luka paling banyak terjadi itu 2. Nomor 1 adalah rumah, nomor 2 adalah gereja. Di 2 tempat ini paling sering orang mengalami yang namanya luka. Ya, kita perlu perhatikan hal ini. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini kita menyadari bahwa pengampunan itu harus menjadi kunci dalam setiap rumah tangga. Kalau orang berantem, ajarin mereka tentang pengampunan. Pengampunan adalah untuk saya sendiri. Maksudnya pengampunan itu bukan buat orang lain. Coba pikir sebentar ya, kalimat ini. Pengampunan adalah buat saya. Ya. Yang terima manfaatnya siapa? Saya. Ya, bukan orang lain. Enggak, kita suka bilang gini loh. Kalau ngampuni orang, cara ngomongnya gimana? Kalau kalian mau ampuni orang, cara ngomongnya gimana? Gimana ngomongnya? Oke.
Coba. Aku sudah mengampuni engkau dan jangan Oke. mengulangi sama. Oke, jadi gini ya. Aku mengampuni kamu. Kau. Ya, engkau. Aku ampuni engkau. Artinya aku kasih kamu sesuatu kan? Betul nggak? Yaitu aku memberi kamu pengampunan. Jadi kesannya itu yang dapat manfaatnya itu adalah kamu. Aku ampuni kamu. Kamu. Untung ketemu orang baik kayak aku. Kalau orang lain udah dicekek kamu. Oke, nah kira-kira kita suka ngomong gitulah ya. Aku ampuni kamu. Ya. Jadi dia dapat manfaatnya. Enggak. Coba pikir baik-baik. Siapa yang dapat manfaatnya? Pengampunan itu buat siapa? Pengampunan itu bukan buat orang kita ampuni. Pengampunan itu buat kita sendiri. Kenapa bisa demikian? Coba kita lihat ya. Saya lanjut dulu ya. Pengampunan adalah untuk saya sendiri. Pengampunan adalah pilihan yang saya ambil. Pengampunan adalah bergerak maju. Pengampunan adalah obat. Orang yang tidak mau mengampuni lebih parah keadaannya daripada orang yang melukai dia. Ya. Jadi, kalau kita lihat pengampunan adalah obat. Pengampunan adalah bergerak maju. Jadi, kalau demikian dapat manfaat siapa nih? Yang mengampuni apa yang diampuni? Yang diampuni. Yang diampuni dapat berkat. Yaitu dia sekarang tidak lagi rasa bersalah. Yang mengampuni dapat berkat enggak? Enggak. Dapat dah. Dapat. Oke, coba baca ceritanya ya. Oke. Dapat. Baca ceritanya. Matius pasal 18. Ya, Matius 18. Matius 18 ayat yang ke 21 sampai 35. Coba dibaca ya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. 35 sampai 35 ya. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Oke, mari kita lihat ya cerita yang luar biasa ini. Oke.
ada orang hutang sama raja. Jumlahnya itu tidak tanggung-tanggung, yaitu 10.000 talenta. Ya. Nah, ini bicara soal pengampunan, karena tadi ayat 21 kita baca bahwa Petrus tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini ngampuni saudaraku ini, kalau dia salah sama aku itu mesti berapa kali? Sampai 7 kali. Ya. Pada zaman itu ada rabi namanya Hillel. Hillel itu mengajar pengikutnya begini. Barang siapa bisa mengampuni saudaranya yang salah sama dia sebanyak 3 kali dalam satu hari, orang itu sudah sempurna. Dianggap sudah sempurna kalau 3 kali. Ya. Jadi Petrus ini datang kepada Tuhan Yesus. Barangkali dia pikir begini, Tuhan Yesus mah kalau 3 kali mah enggak lah dia. Coba aku kaliin 2 deh. 3 kali 2 jadi 6. Tambahin 1 jadi 7. Oke. Jadi aku mesti 7 kali nih. Yesus berkata begini, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ya. Nah, lalu Tuhan kasih suatu perumpamaan nih. Ini orang utang sama raja 10.000 talenta. Oke. 10.000 talenta itu berapa banyak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Kira-kira 300 berapa ya? 365 dinar. Oke, ya, oke, ya. Nah, itu satu penafsiran. Itu 300 sekian dinar. Tapi ada penafsiran yang lain. Yaitu bahwa talenta itu, 1 talenta, itu beratnya itu 34 kilogram. Ya. Jadi orang ini utang sama raja 10.000 talenta. Ya. Kalikanlah itu dengan 34. Ya. Jadi ini bicara tentang jumlah yang gedenya bukan main. Tuhan Yesus itu kasihkan angka 10.000 talenta ini. Ya. Kalikan dengan 34, 340.000. Ya. Kalau talentanya itu dari perak, harganya beda. Dari emas beda lagi. Intinya adalah begini, bahwa dengan angka 10.000 talenta ini, orang ini sebenarnya sudah bangkrut. Dia nggak akan sanggup bayar. Jadi, dan kenyataannya dia memang nggak bisa bayar. Karena katanya 25, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Maka raja bilang begini, ini orang supaya dia dijual saja, dijadiin budak. Demikian juga istri anaknya dijual, harta semua dijual. Nah ketika itu semua dijual, dia bisa nggak bayar utangnya? Jawabannya tetap nggak bisa lunas. Tapi orang ini bilang gini, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia minta waktu, kasih waktu, saya akan mau bayar. Bisa bayar nggak? Nggak bisa, ini orang sudah bangkrut. Cuma dia nggak sadar aja. Ya. Tapi katanya raja tergerak belas kasihan, karena dia tahu ini orang nggak bisa lah. Jadi udah aku hapuskan utangnya, oke, nggak usah bayar. Nah orang ini keluar ketemu sama temannya yang hutang dia 100 dinar. 100 dinar itu berapa banyak? Itulah gaji orang 3 bulan. Karena zaman dulu gaji itu sehari 1 dinar. Jadi kalau dia katakannya utang 100 dinar, artinya dia utang kepada orang ini gaji 3 bulan. Banyak nggak? Banyak. Ya. Tapi kita untuk memahami cerita ini, kita mesti menyadari bahwa antara 100 dinar sama 10.000 talenta, itu bedanya itu seperti langit dan bumi. Bisa nggak temannya ini bayar? Asal dikasih waktu dia bisa bayar. Ya. Tapi ini yang sudah diampuni ini, hutangnya ini, itu katanya cekek temannya, terus kemudian temannya ngomong kata-kata yang sama persis dengan kata-kata yang dia pakai kepada raja. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kata-kata yang sama. Tetapi kata Tuhan Yesus, orang ini menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Ya. Lalu kemudian dilapor ke raja. Akhirnya orang ini yang semula hutangnya lunas, itu kembali lagi hutangnya. Dan kemudian dia masuk penjara. Jadi ada 2 orang masuk penjara nih. Yang utang sama raja.
masuk penjara. Temannya utang sama dia, masuk penjara juga. Bedanya apa? Penjara pertama ya itu yang si temannya itu masuk ya. Itu saya sebut dengan nama penjara rasa bersalah. Ya. Oke. Penjara rasa bersalah. Ya. Nah, jadi ini dua-dua masuk penjara nih. Ya. Tapi temannya ini yang sudah diampuni dan nggak mau ampuni temannya, itu masuk penjara namanya penjara kepahitan. Jadi ada dua penjara. Penjara kepahitan dan penjara rasa bersalah. Penjara kepahitan adalah hamba pertama, hamba kedua penjara rasa bersalah. Dua-duanya penjara. Tapi perhatikan bahwa penjara kepahitan lebih parah daripada penjara rasa bersalah. Kenapa? Karena katanya ayat 34, maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Jadi dia tidak hanya masuk penjara, dia juga mengalami penyiksaan. Maka poin saya tadi mengatakan bahwa orang yang tidak mau mengampuni, keadaannya lebih parah daripada orang yang tidak dia ampuni. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa orang yang memendam benci, dendam dan amarah kepada orang lain akan kena penyakit macam-macam. Apa saja penyakitnya? Paling enggak ada 3. Kanker, jantung, stroke. Ya. Kanker, jantung, stroke. 3 itu. 3 yang gede. Ya. Jadi orang yang tidak mau mengampuni sebenarnya membuat dirinya itu susah. Dia membuat badannya jadi sakit-sakitan. Saya temukan di ruang konseling satu demi satu. Ada satu orang, saya bicara sama dia sakit hati sama istrinya. Selama 18 tahun. Saya suruh dia mengampuni. Dia bilang dia nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Berat. Ya, saya nggak bisa. Saya bilang sama dia, ada sesuatu yang lebih berat daripada mengampuni orang, yaitu tidak mengampuni orang. Itu lebih berat. Bapak pikir mengampuni itu berat? Saya kasih tahu, enggak mengampuni lebih berat lagi. Saya tanya satu pertanyaan saja, satu pertanyaan. Saya mau tanya, bagaimana kesehatannya Bapak? Dia pakai satu kata, hancur. Badannya hancur. Kenapa? Karena dendam, sakit hati, dan amarah adalah racun yang ketika ditaruh dalam tubuh manusia akan merusak semua sistem tubuhnya dan kesehatannya. Itu sebabnya kenapa ketika orang mengampuni, tubuhnya itu langsung berubah, menunjukkan perubahan, perbaikan, dan kesembuhan langsung terjadi ketika orang mengampuni. Jadi karena itu ketika Alkitab mengatakan ampunilah, ya, sebenarnya Alkitab itu sedang beritahu kepada kita satu cara untuk satu, memperbaiki hubungan dengan orang lain, kedua, memperbaiki kesehatan tubuh kita. Jadi orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang sangat amat bodoh. Bodohnya bukan main. Sakitnya 2 kali. 1 disakiti, kedua dia nyakiti dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Ada orang datang ke teman saya di Malaysia. Minta didoakan karena sakit asma. Tahu asma kan? Asma, sesak napas. Teman saya nanya, boleh tahu nggak asmanya ini mulai kapan? Dia jawab langsung, 25 tahun yang lalu. Oh ya? Kok ingat? Kenapa bisa ingat demikian? Ingat. Oh, dia bilang gini, saya mulai asma ketika suami saya dibawa kabur sama seorang wanita lain. Semenjak hari itu saya sakit asma. Teman saya bilang, ampunilah suamimu sama wanita itu. Dia jawab begini, loh, yang salah kan yang di sana. Bukan di sini yang salah. Yang salah yang di sana. Lalu teman saya bilang gini, memang yang salah yang di sana, tapi yang asma di sini. Yang kena asma siapa? Bukan sono, malah sini.
Kalau kamu mengampuni, asmamu sembuh. Karena asma itu terjadi gara-gara sakit hatinya kepada dua orang itu. Jadi badannya rusak. Jadi udah kehilangan suami, kehilangan kesehatan. Kenapa orang demikian bodoh untuk simpan-simpan dendam dalam dirinya selama 25 tahun? Ada orang datang ke saya, tolong didoakan Pak Pendeta. Saya bilang, doain apa? Saya suka sekali sakit di sini. Sakit sekali, saya punya tengkuk pundak di sini, leher. Sakit, Pak. Terus saya tanya, ini sakit mulai kapan? Dia bilang 6 bulan lalu. Apa yang terjadi 6 bulan lalu? Saya naik pangkat, Pak. Kamu naik pangkat, malah jadi sakit. Gimana ceritanya tuh? Begini, saya naik pangkat di rumah makan itu, di restoran itu, jadi bagian keuangan, Pak. Jadi gara-gara itu, saya itu jadi tahu gaji semua orang. Kurang ajar, Pak, saya punya bos. Teman saya tuh, saya pikir gajinya sama dengan saya. Tahu-tahu lebih gede dari saya, Pak. Saya sakit hati, Pak. Jadi tiap kali saya bayar gaji, saya marah-marah, Pak. Saya marah. Saking marahnya, saya seringkali tidak masuk kerja kalau pas hari gajian. Karena saya mesti bagi gaji. Saya sakit hati, Pak. Masa teman saya lebih tinggi dari saya. Nah, itu tuh. Contoh kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tiap kali dekat hari gajian, dia pasti sakit lehernya itu. Nah, itu contoh lah. Barang siapa sakit hati, dia harus sadar. Dia sedang menghancurkan kesehatannya sendiri. Kenapa saya bilang? Pengampunan itu buat dirimu sendiri. Tapi tolong waspada ya. Waspada poin saya yang terakhir ini nih. Ya. Apa itu? Pengampunan bukan mendukung perbuatan yang salah. Tolong jangan salah paham. Karena orang tuh suka begini nih. Ya. Orang tuh suka bilang gini. Pak, kalau saya ampuni dia, artinya kan saya mendukung dia dong. Enggak sama sekali. Ketika di Poso terjadi penembakan, satu orang jaksa Ferry ditembak oleh sniper teroris. Terorisnya ketangkap dibawa ke Jakarta. Istrinya jaksa itu menyusul ke Jakarta. Dia minta ketemu sama teroris ini yang membunuh suaminya. Ketika dia ketemu, dia bilang begini, saya mengampuni kamu. Tapi ketika istrinya bilang, saya mengampuni kamu, dia nggak bilang, berarti kamu nggak salah. Enggak, salah tetap salah. Tapi saya ampuni. Tapi sekalipun saya ampuni kamu, bukan berarti kamu bebas dari hukum. Tetap mesti diadili, tetap mesti masuk penjara, tapi saya sendiri, dalam diri saya sudah tidak ada kepahitan, karena saya mengampuni. Nah, itu contohnya. Mengampuni orang bukan berarti mendukung perbuatannya yang salah. Salah tetap salah. Tapi saya sudah tidak simpan lagi kepahitan. Itu yang saya maksud. Ya, saya mesti berhenti sekarang karena masalah waktu. Jadi ini kita terpaksa lanjut lagi minggu depan ya, Pak David. Ya betul. Rupanya nggak bisa selesai nih Pak. Jadi saya. Bagus ini menarik sekali. Ya. Jadi mengajar kita untuk mengampuni, mengajar kita segala macam kiat-kiat kehidupan ini sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi marilah kita renungkan baik-baik ya. Juga di antara adik-adik yang satu ruangan, satu tempat ini kadang-kadang suka ada terjadi percekcokan gitu. Ya. Marilah kita saling mengampuni. Begitu adik-adik? Ada yang suka cekcok nggak? Semuanya, Pak. Aduh, semuanya ya itu apa? Mengaku dosa itu udah itu. Ya, itu namanya manusia. Manusia ya. Jadi marilah kita Tuhan juga mengajarkan ampunilah orang yang bersalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu ya. Betul ya? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni ya Tuhan kita nggak bisa minta Tuhan untuk mengampuni kita kan? Iya. Betul ya. Ayo kita berdoa. Kita akhiri pertemuan hari ini. Baik, mari kita satukan doa. Tanah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan kami telah selesai belajar Tuhan.